Dalam pembacaan tuntutan Kuat Ma'ruf, Jaksa Penuntut Umum menyebut tidak ada pelecehan yang dialami Putri di Magelang. Jaksa bilang Putri dan Yosua berselingkuh di Magelang. Bahkan Kuat Ma'ruf dianggap mengetahui adanya hubungan Putri dengan Yosua. Dikaitkan dengan keterangan saksi Putri Chandrawati yang tidak mandi, membersihkan badan maupun mengganti pakaian setelah adanya dugaan pelecehan seksual, padahal ada saksi Susi sebagai ART perempuan yang dapat membantunya. Tindakan saksi Putri Chandrawati yang sama sekali tidak memeriksakan diri ke dokter pasca dugaan pelecehan seksual, padahal saksi Putri Chandrawati adalah merupakan seorang dokter yang sangat peduli dengan kesehatan dan kebersihan. Adanya inisiatif dari saksi Putri Chandrawati yang masih meminta dan bertemu untuk berbicara dengan korban selama 10-15 menit dalam kamar tertutup setelah dugaan pelecehan. Tidak adanya tindakan saksi Ferdi Sambo meminta visum, padahal saksi Ferdi Sambo sudah berpengalaman puluhan tahun sebagai penyidik, dan tindakan saksi Ferdi Sambo yang membiarkan saksi Putri Chandrawati dan korban berada dalam satu rombongan dan satu mobil yang sama untuk isoman di Duren 3, serta keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf terkait duri dalam rumah tangga, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi pelecehan pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, melainkan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal telah dituntut jaksa masing-masing 8 tahun penjara. Pertanyaannya, apakah fakta yang terungkap terhadap peran keduanya ini akan menjadi pertimbangan tuntutan maksimal untuk terdakwa lainnya, dalam hal ini Ferdi Sambo? Esok hari kami akan membahasnya bersama kuasa hukum keluarga Yosua Huta Barat Martin Simanjuntak dan pengamat hukum pidana Heri Firmansyah. Bang Martin, Pak Heri, apa kabar? Baik, sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya mau mulai dengan Bang Martin dulu kalau begitu. Dari pihak keluarga tadi sudah diwakili oleh ayah Yosua kepada kami menyampaikan menyayangkan kenapa tuntutannya 8 tahun masing-masing, bisa di atas 10 tahun. Tapi kan kalau dipikir-pikir sebetulnya masih bisa menunggu vonis hakim nantinya. Gimana tuh? Ya, jadi dalam hukum acara kita ya, yang melakukan penuntutan itu jaksa. Walaupun nanti hakim ya pada saat membuat suatu putusan itu bisa melebihi dari tuntutan jaksa. Nah, cuman yang jadi permasalahan kita seberapa besar sih concernnya jaksa terhadap pelaku pembunuhan berencana gitu ya? Karena kan di dalam tuntutannya jaksa itu menuntut dengan pasal 340 yang mana salah satu unsurnya itu adalah, ataupun salah dua unsurnya adalah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa seseorang. Kalau jaksa memiliki pandangan bahwa orang yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang itu hanya cukup diganjar 8 tahun, menurut saya ini sesuatu hal yang akan membuat suatu ketidakpastian di masyarakat. Dan tuntutan ini akan menjadi suatu kayak deklarasi gitu ya. Deklarasi apa maksudnya tuh? Ya, bahwa perbuatan berencana itu bisa ditolerir. Oke, jadi kalau untuk posisi mereka yang disebut ikut serta, adilnya menurut Anda berapa banyak? Atau berapa berat pidana yang harus mereka tanggung? Ya, kalau kita lihat dalam pasal itu kan ada hukuman mati, seumur hidup, dan penjara selama-lamanya 20 tahun. Ya. Nah, kalau menurut saya ya, dengan sengaja merencanakan pembunuhan ataupun merampas nyawa orang lain itu adalah perbuatan yang sangat keji, dan menurut saya pribadi itu adalah extraordinary crime karena dia bukan membunuh serta-merta tapi dengan niat, rencana dan terukur. Nah, sehingga apabila ada terdakwa yang ikut serta ataupun dalam penyertaan dalam hal ini adalah pasal 55 ayat 1, menurut saya setidak-tidaknya dia itu dituntut dengan pasal 340 dengan ancaman pidana itu 20 tahun. Nah, masalah nanti hakim memutus, yang penting tuntutannya itu jelas dulu. Jadi jangan sampai nanti ada contoh buruk ya di masyarakat bahwa menurut jaksa pembunuhan berencana itu hanya cukup diganjar dengan tuntutan 8 tahun gitu ya. Oke. Kalau saya minta pendapatnya Pak Heri, dengan beban ataupun juga pendapat meringankan dan memberatkan untuk masing-masing dari Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal ini, Anda merasa bahwa dengan angka 8 tahun bagi masing-masing ini cukup atau bisa lebih berat? Bicara tentang cukup itu biasa bicara tentang keadilan ya, Mas ya, bahwa keadilan itu versinya bisa macam-macam. Pastinya menurut keluarga korban inginnya yang maksimal kan, tentunya ingin jangan sampai hukumannya di bawah dari setengah bahkan. Kalau kita lihat tadi yang terakhir Bang Martin katakan kan 20 tahun penjara. Kalau 20 dibagi 2 saja kan nggak nyampe 10 tahun, itu kan berarti 8 tahun di bawahnya 10 tahun kan. Yeah. Nah, itu
tengahnya aja nggak sampai di situ. Jadi kalau kita bicara keadilan akan berbeda versinya si terdakwa tentunya ingin yang seringan-ringannya. Tapi dalam konteks ini sekali lagi memang jaksa melakukan penuntutan tetap nanti hakim yang membuat putusan kan. Bisa saja nanti putusannya tadi kan sudah disampaikan juga melebihi dari apa yang dituntut. Mungkin saja ada pertimbangan lain dari hakim, tapi setidak-tidaknya tadi bahwa ini dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Nah, tinggal tadi bagaimana mengkonversikannya menjadi yang di ideal itu berapa sih? Itu kan jadi perdebatan tadi ya. Sekali lagi saya akan kembali ke poin tadi bahwa kalau kita bicara tentang adil dan tidaknya memang pastinya kita memahami dari masing-masing pihak akan tidak memiliki titik temu di situ. Oke. Nah, tapi Nah, uniknya di sini adalah posisi Ricky Rizal yang belum di PTDH, masih berstatus sebagai anggota Polri aktif, tapi beban pidana atau tuntutan pidananya sama dengan Kuat Ma'ruf yang posisinya sebagai warga sipil. ya, kalau saya tadi tidak mendengar ada ada konteks menyoal masalah itu di tuntutannya jaksa ya, tapi yang perlu dipahami adalah peran dari masing-masing tadi. Jadi kalau saya pribadi akan menepikan dulu statusnya mereka. Tapi kalau bicara perbuatan pidana kan terkait dengan apa yang mereka lakukan kan. Nah, kaitannya dengan pasal yang tadi ditujukan adalah sepertinya sudah sepakat di 340. Nah, ini kan berarti berkaitan dengan terdakwa utamanya nanti diputus berapa begitu ya. 30 KUHP itu berarti pembunuhan berencana. Tapi mereka tadi dikenakan di 55-nya. Kalau saya tidak salah di penyertaannya. Iya. Penyertaan itu lebih tepatnya di turut serta. Berarti turut serta itu ada sikap secara fisik yang dilakukan, kemudian juga memahami bahwa tujuannya adalah hilangnya nyawa orang, yaitu almarhum Brigadir Joshua. Oke. Berkaca dari sidang yang berlangsung hari ini, Bang Martin, kalau dari yang Anda tangkap nih proyeksinya untuk 3 terdakwa berikutnya, bagi Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan Richard Eliezer, Anda menangkapnya bakal bagaimana untuk tuntutan mereka bertiga? Ya, ini yang saya justru was-was ya. Kenapa? Karena second layer ataupun penyerta dalam hal ini hanya diganjar dengan tuntutan 8 tahun. Saya curiga kok jaksa nanti hanya akan menuntut Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yang dalam hal ini dianggap sebagai pelaku intelektual ya ataupun aktor intelektual itu tidak akan terlalu serius. Tidak terlalu serius maksudnya gimana tuh? Ya kita bisa lihat dari contohnya hari ini hanya dituntut 8 tahun gitu ya. Nah, saya kok curiga jangan-jangan nanti Ferdy Sambo sama Putri itu hanya dituntut ringan. Nah, kalau kita berbicara 8 tahun ya Mas ya, kan berarti kalau hakim sepakat dengan jaksa berarti vonisnya adalah 8 tahun ataupun 2/3 dari tuntutan ya. Kalau hakim sepakat. Kalau hakim tidak sepakat ya dalam tanda petik negatif terhadap tuntutan tersebut barulah bisa dituntut melebihi dari tuntutan. Nah, lebih ringan dari Kuat Ma'ruf dan Ricky atau bisa lebih berat sedikit atau gimana yang Anda tangkap kira-kira? Kalau untuk Ferdy Sambo pasti lebih berat dan Putri, saya yakin itu ya. Namun seberapa serius tuntutannya? Ini yang kita bicarakan saat ini gitu loh. Kalau Richard Eliezer? Menurut saya Richard Eliezer akan lebih sedikit berat daripada Ricky dan Kuat karena tadi ada beberapa poin ya dalam surat tuntutan yang mengatakan bahwa Richard Eliezer itu dalam menerima perintah langsung menerima dan langsung menembak. Nah, ini menurut saya ini agak mengkhawatirkan. Berarti jaksa dalam hal ini beranggapan bahwa Richard itu seharusnya bisa menolak dan seharusnya tidak langsung menembak gitu loh. Nah, makanya kita doakan yang terbaik karena apapun itu Richard ini sudah menjadi justice kolaborator dan sudah mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan di depan keluarga korban gitu ya. Oke, satu hal yang mau saya tanyakan ini, karena jaksa penuntut umum sempat menyinggung masalah ada dugaan perselingkuhan antara Joshua dengan Putri Chandrawati. Apa respon dari keluarga ataupun juga dari tim penasihat hukum? Ya, respon kita kan ada 2 sebenarnya kesimpulannya. Yang pertama, tidak adanya kekerasan seksual. Itu kami sepakat, memang tidak ada kekerasan seksual yang dilakukan Joshua kepada Putri Chandrawati. Nah, lalu bagian yang lain kesimpulan dalam tuntutan adalah bukan pelecehan seksual, melainkan ini ya perselingkuhan. Nah ini yang kami tidak sependapat. Kenapa? Karena Joshua ini memiliki tunangan dan tunangannya masih muda dan cantik. Itu yang pertama secara ini ya secara kenyataan ya. Lalu yang kedua secara sifatnya Joshua. Nah yang keluarga tahu selama ini bahwa Joshua itu sangat menghormati orang tua
apakah dia mau gitu ya mengesampingkan dia punya moral selama ini hanya untuk melakukan perselingkuhan dengan Putri Chandrawati. Tapi apapun itu ya biarlah nanti hakim yang memutuskan gitu ya. Demikian, terima kasih. Oke, kita coba simak dulu tanggapan dari tim penasehat hukum dari Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Ini kata Arman Hanis nih Bang, kami sangat sayangkan tuntutan JPU yang disampaikan hari ini. Asumsi yang dimunculkan dalam dakwaan diperparah dengan tuduhan tidak berdasar apa yang didakwakan kepada terdakwa. Sejumlah bagian dari tuntutan benar-benar bertentangan dengan bukti yang muncul di persidangan. Singkat saja tanggapan Anda soal ini. Nah, mereka ini juga sama, mereka juga menuduh tanpa dasar. Jadi hati-hati Arman sih kalau berbicara ya. Saya bukan menyetujui apa yang disampaikan oleh jaksa, tapi kalian juga harus hati-hati. Kalian itu menuduh anak klien kami memperkosa tanpa bukti loh. Ya. Buktinya hanya satu keterangan korban dan kalian mau merujuk kepada Undang-Undang TPKS. Suruh baca pasal 39 ayat 1 Undang-Undang TPKS. Apabila ada dugaan kekerasan seksual, wajib segera melaporkan kepada kepolisian. Sudah mereka lakukan belum? Mereka nggak lakukan, jadi mereka tidak punya hak untuk menerapkan Undang-Undang TPKS tersebut. Demikian, terima kasih. Menurut Anda, Pak Heri, dengan adanya dugaan perselingkuhan yang dibawa jaksa dalam sidang tuntutan kepada dua terdakwa pembunuhan Yosua hari ini, bakal ngaruh tidak untuk tuntutan bagi 3 terdakwa lainnya? Terutama untuk Putri Chandrawati. Ya, saya rasa ini sudah di luar dari konteks ya. Bahwa kita tentang dakwaan itu kan berarti sudah melimitasi dan juga sudah memframing agar tidak keluar dari jalurnya. Maka kita hanya bicara di 338 dan 340 KUHP, Mas. Kalau di luar dari konteks itu, sekali lagi, ini juga masuk ke daluarsa ya. Berarti kan hilangnya hak untuk menuntut. Karena apa? Salah satunya adalah karena misalnya si tersangka itu sudah meninggal dunia. Karena nggak mungkin lagi diproses secara hukum gitu ya. Dan ini bicara tentang bukan hanya keadilan, tapi kepastian hukum juga. Bahwa orang yang sudah meninggal itu nggak mungkin dituntut kembali. Apalagi kalau kemarin sudah pernah diajukan dan sudah ada produk hukumnya yang kemudian menaikkan perkara itu. Maka itu saya rasa sudah secara legal formal sudah sempurna, sudah tidak bisa diutak-atik lagi. Jadi kalaupun ada apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, biarlah nanti jaksa penuntut umum bertanggung jawab terhadap apa yang sudah disampaikan begitu. Baik, masih ada 3 terdakwa lagi yang menunggu tuntutan dari jaksa penuntut umum Verdi Sambo esok hari. Untuk hari Rabu ada giliran Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer. Pak Heri, terima kasih. Bang Martin juga terima kasih sudah berdialog bersama kami hari ini di Kompas TV. Sehat selalu untuk Anda berdua. Sesaat lagi di Kompas Petang, polisi periksa 71 orang yang diduga terlibat bentrok antara pekerja lokal dengan tenaga kerja asing di PT GNI Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Akibat bentrok 1 WNI dan 1 WNA asal Tiongkok tewas.